menyangkut surat Baqarah 145, maka kelanjutannya surat Baqarah 146. Saya ulang, yang 145 menceritakan bahwa ahlul kitab matabi'u kiblataka, tidak akan mengikuti kiblat Anda. Berarti tidak bersedia memfungsikan Allah sebagai pemberi komando, baik positif ataupun negatif. Kemudian ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yaitu mereka yang kami beri kitab, sama dengan ahlul kitab. Ya'rifunahu sama dengan ya'rifuna Muhammadan, mengenal Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dengan kata-kata kama ya'rifuna abna'ahum, maka menunjukkan bahwa mereka sangat kenal dengan Muhammad. Dari bahan atainahumul kitab. Jadi dari bahan kitab yang mereka miliki, mengenal Muhammad, berarti yang dikenal Rasulullah. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, yaitu sungguh sekelompok dari mereka benar-benar menyembunyikan yang objektif ilmiah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka berilmu yang demikian agung. Jadi kalau pada 145 dikatakan matabi'u kiblataka, walain ataital ladina utul kitab bikulli ayatin matabi'u kiblataka. Jadi kata-kata matabi'u kiblataka bahwa ahlul kitab itu tidak akan mengikuti kiblat Anda. Pada 146, wa inna minhum la yaktumunal haqq, sungguh di antara mereka benar-benar menyembunyikan yang objektif ilmiah, sama dengan membengkokkan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka berilmu yang demikian agung. Jadi mereka mengenal Muhammad Rasulullah dengan kriteria kitab yang mereka miliki, yang sebenarnya tetapi begitu ngasih kepada orang lain dikasih yang bengkok-bengkoknya. Jadi ini perlu saya mewasiati diri, mewasiati hadirin sekalian, yaitu orang yang mengharapkan hasanah di dunia harus berhati-hati.
Berhati-hati mana nanti ditonjolkan pada surat Ali Imran mulai ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Maka ketika Isa merasakan dari mereka sikap negatif, qala man ansari ilallah, beliau bertanya, siapa yang menjadi para penolong sunnahku ke arah eksistensi ajaran Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawariyun menjawab, kamilah para penolong ajaran Allah. Jadi penolong sunnahku, penolong ajaran Allah sama saja. Dalam arti mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang menaati sunnah Rasul, maka sungguh dia telah menaati ajaran Allah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula. Wahai pembimbing kami telah berpandangan bersikap hidup menurut apa yang Anda telah turunkan. Wa taba'na rasula, yaitu kami mengikuti sunnah Rasul. Faktubna ma'asyahidin, maka bukukanlah kami atau tetapkanlah kami hidup bersama para pembela kehidupan agung. Nah, pada ayat selanjutnya berbunyi wa makaru wa makarullah. Pada makaru subjeknya hum, pasti bertanggapan dulu mat. Pada wa makarullahu subjeknya Allah. Dari sudut sinilah maka perlu diwasiatkan kepada yang berharap hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, serta mengharapkan Allah menjaga dari azab kehidupan nar, dari kata-kata makaru ini. Sebab makar yang kurung makron itu sama dengan membuat makar, membuat tipu daya. Mereka dengan dulmat manusia saya dan membuat tipu daya. Wa makarullah, sebaliknya Allah dengan penurunan ajaran manusia rasulnya juga membuat tipu daya. Nah, kalimat terakhir, kalimat kata benda, wallahu khairul makirin, yaitu Allah dengan penurunan ajaran manusia rasulnya adalah seindah-indah pembuat tipu daya ke arah kehidupan indah. Jadi dengan kata-kata makaru, waspada setiap yang menginginkan hasanat di dunia, sebab mereka berhadapan dengan makar. Makar dari mana? Makar dari para ahli yang sudah berpengalaman ribuan tahun, secara turun-temurun mewasiati untuk memusuhi sunnah Rasul. Pengalaman ribuan tahun berhadapan dengan yang baru kenal ilmu. Ini yang perlu diwaspadai. Beda pengalaman, matang pertimbangan. Tetapi dengan kalimat wallahu khairul makirin, setiap yang mengharapkan hasanah di dunia harus gembira. Sebab Allah bukan sembarang membuat tipu daya, tapi bikin tipu daya ke arah kehidupan indah. Pada wallahu khairul makirin, pelaksananya itu para rasul. Pelaksana wallahu khairul makirin itu waladina ma'ahu, yang bersama Rasul.
yang mana kalau mereka itu meninggalkan yang bertanggapan dulu mat hajran jamilan, seindah-indahnya mereka memenuhi perintah wasbir, teguh bertahan, wajurun hajran jamilan, tidak kasar, edukatif, bersifat mendidik, jauh dari sikap-sikap aba wastakbaro, sikap sombong, jauh dari sikap sombong. Mereka selalu merendah. Apalagi kalau kita melihat pernyataan Nabi Muhammad, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran. Lebih ditekankan pada kesalahan pribadi, tidak sok benar. Disinilah nanti khairul makirin yang perlu kita pertimbangkan dalam kaitan minta hasanah di dunia. Harus seperti itu. Harus menjadi orang-orang yang berada di pihak wallahu khairul makirin. Bagaimana khairul makirinnya? Lihat aja Fatir 29. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang studi kitab Allah. Orang selalu belajar mempelajari isi kitab Allah. Masa orang demikian orang sombong? Masa orang demikian orang tidak ahli? Masa orang yang demikian merasa tinggi diri? Sebab kalau sudah berhadapan dengan ayat Quran yang menonjol apa? Kelemahan. Siapapun berhadapan dengan ayat Quran pasti menonjol kelemahan. Terasa tidak bisanya. Bagaimana mungkin kalau orang merasa lemah kok harus tolak pinggang? Jadi tepat sekali kalau di ujung pembahasan orang menyatakan wallahu a'lam bimuradih, yaitu Allah adalah pembina pandangan lebih ilmiah perihal muradih. Aroda yuridu irodatan, menginginkan. Muridun isim fa'il, yang menginginkan. Muradun, yang diinginkan. Wallahu a'lam bimuradih, kalau seumumnya orang mengartikan Allah lebih mengetahui perihal apa yang dia inginkan. Merendah kalau yang saya sampaikan itu salah. Gegabah sih tidak. Hati-hati. Ini hubungkan dengan ayat ini hubungkan dengan ayat ini, maka jadi begini pengertiannya. Tetapi, ada tetapi. Wallahu a'lam bimuradih. Kalau saya salah, siapapun berhak mengoreksi. Sebab bisa jadi lebih dari saya. Dari sini nanti membawa satu sifat tidak sok pandai. Tidak gegabah tapi tidak sok pandai. Itulah yatuna kitab Allah. Begitu masuk ke aqamus sholat, terasakan kelemahan.
Takbir sudah dinyatakan, takbiratul ihram. Dakhala fil haram. Masuk wilayah suci. Suci pelanggaran. Akan terasa di sana. Bismillah masuk, alhamdulillah lepas. Ar-Rahmanir-Rahim masuk, Maliki Yaumiddin lepas. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in masuk, begitu ihdinas siratal mustaqim merasa tidak minta apa-apa. Padahal itu minta hasanah di dunia. Menghadap Ka'bah lupa lagi. Padahal itu sedang sujud. Begitu anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan, lebih-lebih lagi. Saya hanya bisa sekian, orang lain bisa lebih dari saya. Yang merasa besar misalkan, ya besar dari yang lain, tapi anugerah dari Allah kan lebih dari ini. Sampai-sampai saya pernah mendengar satu pembahasan dalam satu orang ngaji di TV. Pernyataannya begini. Begitu Nabi Muhammad cerita orang munafik, itu Abu Bakar sampai nanya ke Umar, saya bukan ya? Untuk istilah Sunama pantaran Abu Bakar, sehebat imannya masih nanya kepada sahabat, ke saya bukan. Kalau cerita Nabi Muhammad itu arahnya kepada takut salah. Mana mungkin orang yang semacam ini akan sombong. Maka itulah rombongan khairul makirin. Jadi kembali kepada ayat tadi, alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami datangkan kitab sama dengan ahlul kitab. Ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad Rasulullah kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sangat kenal kan pada anak sendiri. Istilahnya nanti ada tai lalat di pahanya segala macam, itu ya memang anak sendiri. Jadi sangat kenal. Melalui apa mereka kenal? Ya melalui atainahumul kitab. Tetapi kalimat selanjutnya wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa. Sungguh sekelompok dari mereka benar-benar menyembunyikannya objektif ilmiah. Disembunyikannya objektif ilmiah, wahum ya'lamun, padahal mereka berilmu yang demikian agung. Jadi disinilah sebenarnya ada orang pandai yang berkhianat kepada kemanusiaan. Orang pandai berkhianat kepada kemanusiaan. Kalau para rasul orang pandai. Dari mana pandainya? Dari Ar-Rahman, alam Al-Quran, dari alamahul bayan, atau dari alamal insana malam ya'lam. Tetapi para rasul bukan pengkhianat kemanusiaan. Kemudian ayat selanjutnya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing Anda. Fala takunanna, maka jangan sekali-kali Anda. Fala takunanna, ada nun taukid sakilah.
penekanan nada berat. Jangan sekali-kali Anda menjadi minal mumtarin, bagian dari para mumtarin. Mumtarin ini ada yang mengartikan orang-orang yang ragu. Tapi yang menonjol maroyamri maryan sama dengan jahada haqqahu. Negatif terhadap haknya. Atau melakukan bantahan. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali Anda menjadi bagian yang melakukan bantahan terhadap al-haq min rabbika. Jadi disinilah saya kira satu wasiat bertakwa kepada siapapun yang mengharapkan hasanah di dunia, yang otomatis mengharapkan hasanah fil akhirah. Sebaliknya mereka mengharapkan Allah menjaga dari terjerumus ke dalam kehidupan neraka. Begitu harus ada di pihak wallahu khairul makirin, yaitu Allah dengan penuh ajaran Rasulnya adalah seindah-indah pembuat siasat atau pembuat tipu daya ke arah kehidupan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya sidang Jumat yang saya hormati, dalam kaitan dengan wallahu khairul makirin, maka saya kira tidak salah kalau saya menganjurkan pada diri, menganjurkan pada hadirin sekalian, utamakan mencapai prestasi. Pencapaian ditingkatkan. Nanti dari prestasi maka dakwah mendapat prestise. Prestasi pencapaian, prestise harga diri. Tingkatkan pencapaian, maka harga diri dakwah nanti meningkat. Tingkatkan pencapaian bahasa Quran, menjadi kampung Quran yang di sana selalu berbahasa Quran. Tahu wabidzalika umirtu, bisa ngomong wabidzalika umiro, bisa ngomong wabidzalika umirta, bisa ngomong wabidzalika umirna. Kalau hiya yang dimaksud wabidzalika umirat, bisa ngomong, bisa nulis dan ngerti persoalan. Itu nanti prestasi dari kampung Quran. Bisa ngomong inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo, dan bisa pula dia ngomong innahu wajjaha wajhahu lilladzi fataras samawati wal ardo. Bisa paham, bisa ngerti, bisa nulis innahum wajjahu wujuhahum lilladzi fataras samawati wal ardo. Itu adalah pergaulan bahasa Quran. Kalau ada yang mengatakan itu bahasa lain-lain, datanya ada di bacaan sholat.
Dari kecil biasakan, jangan terjadi pengalaman pahit yang kita rasakan umur 40 tahun baru merayap-rayap, akara kekoronangan, ngumpulin jamaah mau jam'an, ngumpulin amanah imanan, belum bisa laisat, padahal itu adalah bahasa Quran. Sehingga begitu masuk ke ayat Quran, bahasanya tidak ngerti, nilai ilmunya tidak paham, kandungan makna nggak karu-karuan. Begitu imam membaca, plong, nggak ada apa-apa. Nah, jadi itulah prestasi. Dengan demikian prestise itu dua saya ditanya. Capailah prestasi salat khusyuk, sehingga mata tertuju ke tempat sujud, kandungan makna dari yang dibaca dimengerti, sadar menghadap lambang dari Allah sebagai komandan. Capailah prestasi dalam yunfikuna mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, sehingga di lingkungan dakwah Quran dan Sunnah Rasul pendidikan terurus, terbiayai, kesehatan terurus, keindahan dan sebagainya. Sebab semua memerlukan pendanaan. Saya kira kita sudah sama mengenal. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah bi anna lahum hasanah fid dunya bi anna lahum ruhama'u bainahum bi anna lahum asyidda 'alal kuffar bi anna lahum wa barakatuh, sebagai ganti. Capailah prestasi ini, otomatis dakwah akan mendapat prestise. Tapi kalau prestasi ini tidak ada, dakwah akan menjadi olok-olokan. Ngomong hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, kenyataan masih kalah oleh ilmu barat, masih kalah oleh budaya timur. Jadi disinilah saya kira permasalahannya, perlu kita pikirkan bersama. Capailah prestasi, prestise nanti akan menyusul. Di lingkungan sana baca Quran tidak bisa, di lingkungan sana nasrib repot, di lingkungan sini tidak ngerti mana subjek mana objek, tidak ngerti mana keterangan kerja, tidak ngerti kalimat pasif, tidak ngerti kalimat perintah, tidak ngerti kalimat larangan. Prestasi tidak ada, mana mungkin prestisenya akan naik. Urusan prestise tidak usah diceritakan. Prestasi naik, prestasi akan ikut naik. Inilah yang perlu kita pikirkan bersama pada diri kita masing-masing, sehingga dengan demikian maka mudah-mudahan hasanah di dunia menjelma dengan izin Allah.
Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.